Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikri Mulya Syakban dengan NIM 230304291. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas UAS pada mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Bapak Yuslim SEMM. Baiklah, saya akan menjelaskan pada materi manajemen pemasaran internasional. Yang pertama, apa itu manajemen pemasaran internasional? Yaitu adalah proses perencanaan dan pelaksanaan aktivitas bisnis yang meliputi konsep penetapan, promosi dan distribusi barang atau jasa ke konsumen di lebih dari satu negara dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan pasar global. Manajemen ini menekankan pentingnya menyesuaikan strategi pemasaran dengan perbedaan budaya, hukum, ekonomi, dan politik di negara tujuan. Tahapan utama dalam pemasaran internasional meliputi analisis kebutuhan go internasional, pemilihan pasar, sasaran, penyesuaian produk, penetapan harga, strategi, promosi, dan pengelolaan distribusi. Yang kedua, yaitu ada kebijakan produk dalam pemasaran internasional. Kebijakan produk di pasar internasional harus mempertimbangkan yang pertama, adaptasi produk, yaitu produk perlu disesuaikan dengan kebutuhan bahasa, budaya, serta selera lokal agar diterima pasar. Adaptasi juga mencakup perubahan pada fitur, ukuran, rasa, atau kemasan produk sesuai referensi konsumen di negara tujuan. Kemudian ada pengembangan merek global, yaitu merek global yang kuat dan mudah dikenali dapat meningkatkan kepercayaan konsumen di berbagai negara. Namun tetap perlu adaptasi identitas merek agar relevan secara lokal. Kemudian ada labeling dan kemasan. Label dan kemasan harus disesuaikan dengan peraturan bahasa dan kebiasaan konsumen di negara tujuannya, termasuk informasi nutrisi, instruksi, penggunaan, dan simbol-simbol lokal. Dan ada juga strategi produk yang tepat akan meningkatkan peluang diterimanya di pasar internasional dan memperkuat posisi merek secara global. Yang ketiga, ada penentuan dan keputusan harga. Penetapan harga di pasar internasional dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu ada kurs mata uang asing. Seperti fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi harga jual produk di negara tujuan. Kemudian ada biaya logistik dan biaya masuk, termasuk ongkos pengiriman, asuransi, pajak impor, dan biaya masuk yang harus diperhitungkan dalam struktur harga. Kemudian ada persaingan pasar lokal, yaitu harga produk harus kompetitif dibandingkan dengan produk sejenis di negara tujuan. Selanjutnya ada daya beli konsumen setempat, yaitu dengan penyesuaian harga agar sesuai dengan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat lokal. Dan ada strategi penetapan harga, yaitu beberapa strategi yang umumnya digunakan di antara lain yaitu penetrasi harga yang rendah untuk memasuki pasar baru dan memilih konsumen. Kemudian ada premium, harga tinggi untuk menonjolkan kualitas dan efektivitas serta eksklusivitasnya. Kemudian ada kompetitif, yaitu menyesuaikan harga dengan pesaing utama, dan ada dual pricing, harga berbeda antara pasar domestik dan ekspor. Dan yang terakhir ada transfer pricing, yaitu harga antar divisi perusahaan multinasional. Kemudian yang keempat ada keputusan promosi. Promosi internasional harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu yang pertama, iklan yang disesuaikan. Pesan iklan perlu disesuaikan dengan budaya, bahasa, dan nilai lokal agar efektivitas tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian ada promosi penjualan dan sponsorship, yaitu melibatkan diskon, hadiah, event, atau sponsorship yang relevan dengan konsumen lokal. Kemudian ada hubungan masyarakat global, yaitu membangun citra positif perusahaan melalui kegiatan sosial dan komunikasi yang sesuai dengan norma lokal. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami dari materi tersebut.
Bila ada salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.